Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazla Zulfada Iyanududa dari kelas M 2022B dengan NIM 22030214048. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang pertama, pengertian dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan atas pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan, paradigma berkembang dan sering digunakan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan kerangka acara dan sekaligus sebagai kerangka dalam menentukan arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah identifikasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, kehidupan antar umat beragama, dan iptek. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila dalam pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia yang menempatkan kekuasaan tertinggi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana sistem politik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, sehingga perlu dikembangkan berdasarkan asas kerakyatan dalam sila keempat Pancasila, kemudian pada asas-asas moral daripada sila-sila Pancasila. Maka secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Moral tersebut menjadi landasan warga dan penyelenggara negara guna perilaku politik santun dan bermoral. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Implementasi sosial politik Pancasila adalah yang pertama penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial, yang kedua menjadi demokratis, yang ketiga melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan, yang keempat menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mencapai tujuan keadilan, yang terakhir tidak dapat atau tidak nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi tersebut harus direkonstruksikan ke dalam perwujudan warga atau civil society, sehingga moral baru dalam masyarakat adalah nilai toleransi, nilai transparansi hukum dan kelembagaan, nilai kejujuran dan komitmen, serta bermoral berdasarkan konsensus sesuai Fukuyama dalam Astrid tahun 2000 pada halaman 3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi pada nilai moral daripada Pancasila. Politik ekonomi kerakyatan lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ekonomi kerakyatan akan mampu mengembangkan program-program konkret pemerintah daerah demi mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Namun nyatanya kebijakan ekonomi yang diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan kesejahteraan seluruh bangsa. Krisis ekonomi dunia juga memperburuk perekonomian Indonesia sehingga kepailitan para pengusaha harus ditanggung rakyat. Langkah strategis dalam reformasi ekonomi adalah yang pertama, keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan dengan program Society Safety Net dan dengan melakukan pemberantasan korupsi. Dan yang kedua, program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi, serta yang terakhir adalah transformasi struktur. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia sendiri. Hal tersebut tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasar sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara, menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa.
Hak budaya community dalam sebagai perantara atau penghubung atau penengah antara hak negara dan hak asasi individu. Paradigma tersebut dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya menurut sila-sila yaitu yang pertama adalah sila pertama menunjukkan semua suku bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua yaitu nilai budaya dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku bangsa. Yang ketiga atau sila ketiga yaitu nilai budaya untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sila keempat yaitu relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan menjadi kesepakatan melalui musyawarah. Sila kelima yaitu nilai-nilai keadilan sosial menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Negara hanya dapat disebut negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Begitu juga dengan Indonesia, negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 1 pasal 1 ayat 3. Pancasila pantas dijadikan sebagai landasan hukum karena Pancasila merupakan konsensus filsafat yang akan melandasi dan memberikan arah bagi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menurut wawasan Pancasila merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu kesatuan melalui berbagai pengaruh dan interaksinya dengan sistem-sistem lainnya. Yang pertama, Indonesia memiliki 3 pengaturan konstitusi, yaitu perlindungan hak asasi manusia, ketatanegaraan negara yang mendasar, dan pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar. Yang kedua, substansi hukum merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga adalah substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif atau untuk kepentingan rakyat dan aspirasi rakyat. Dan yang keempat adalah hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka harus selalu diperbarui agar aktual. Sumber hukum meliputi 2 macam, yaitu yang pertama sumber hukum formal atau dengan bentuk dan cara penyusunan hukum yang mengikat pada komunitasnya, seperti UU, peraturan menteri, dan peraturan komunitasnya. Yang kedua adalah sumber hukum material, yaitu menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum mampu mengantarkan manusia ke tingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai makhluk berbudaya dan beradab. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Dengan ditetapkannya UUD tahun 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi yang di dalamnya terhadap pengaturan 3 kelompok materi muatan konstitusi, yaitu yang pertama adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang kedua adalah adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar, dan yang ketiga adalah adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Bangsa Indonesia sudah dikenal dari dulu sebagai bangsa yang ramah dan sopan santun. Indonesia juga terdiri dari suku, etnis, bahasa, dan agama, namun penduduknya saling bekerja sama untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Paradigma toleransi antara umat beragama untuk menciptakan kerukunan dan dalam beragama, perspektif Piagam Madinah yang intinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah semua umat Islam meskipun dari banyak suku merupakan satu komunitas atau umatan wahidah. Yang kedua adalah hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain berdasarkan dari berbagai prinsip, yaitu yang A, bertetangga dengan rukun, yang B, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, yang C, membela yang teraniaya, D,
saling menasihati, dan yang adalah menghormati mengenai kebebasan beragama. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Perkembangan iptek yang semakin cepat bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan dalam budaya, bisa berpengaruh positif tetapi juga bisa berpengaruh negatif. Apalagi di era modern ini, masuknya iptek disengaja atau tidak akan membawa nilai-nilai asing yang dapat mempengaruhi gaya hidup, sikap hidup, maupun pikiran kita. Iptek mampu membantu manusia dan memudahkan kehidupan manusia. Selain itu, iptek penting bagi lembaga pendidikan sehingga iptek tidak bisa dipisahkan dari lembaga pendidikan. Iptek dengan pendidikan memiliki hubungan yang erat, karena pendidikan sangat dipengaruhi oleh perkembangan iptek, dan iptek merupakan salah satu materi pengajaran sebagai bagian dari pendidikan. Oleh karena itu, agar iptek bisa membantu untuk memudahkan kebutuhan manusia, maka dalam penggunaan iptek harus dengan cara yang tepat. Sekian itu saja penjelasan saya tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.